Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan ceramah, ini kita cerita aja biar lembut, biar enak ya. Saya datang kemari permintaan Habib Shogi, datang khusus ini. Sebetulnya tadi pergi tahlil dulu, pergi tahlil Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid. Jadi nyempetkan diri kemari karena undangan Habibil Mahbud, ini Habib Shogi ini saya kalau nolak agak-agak khawatir. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan berkumpul di sini di majelis yang baik ini, tempat yang baik, waktu yang baik. Mudah-mudahan tercatat sebagai orang baik. Meninggalnya dalam keadaan baik. Kayak Habib Muhammad. Kayak Habib Muhammad. Habib Muhammad nandain orang zaman sekarang kan macam-macam nih. Kadang orang bilang kita ini yang paling benar. Kami ini yang paling benar. Kelompok kita ini yang paling benar. Cuman menunjukkan seseorang itu benar, husnul khotimah di akhirnya banyak nggak orang merasa kehilangan. Dengan Habib Muhammad meninggal kemarin, Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid yang meninggal, yang hadir banyak, tahlilnya banyak, yang merasa kehilangan banyak. Ini luar biasa, insya Allah sayangnya Allah. Dan bayangkan, pertahankan kalian ada di majlis yang baik ini. Kita menginginkan keberkahan daripada Habib Muhammad dan Habib-Habib dan Kiai yang lain terus menerus mengalir buat kita. Beliau waktu saat majlisnya, jikalau yang hadir seperti yang ngantar waktu beliau meninggal, sangat senang. Tapi majlisnya kan nggak terlalu sering, mungkin banyak sejumlah dengan yang sama waktu mengantarkan waktu beliau meninggal kemarin. Alangkah senangnya beliau, alangkah senangnya Rasulullah. Dan demi Allah hadirin, dengan segala kerendahan hati saya hati-hati bicara bahwasanya yang paling hebat mendatangkan ya ridhonya Allah Ta'ala, kita kan mencari ridhonya Allah Ta'ala cuma dengan cara menyenangkan hati Nabi Muhammad, menyenangkan hati Nabi Muhammad, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan mensebarluaskan syiar dakwah Islamiyah, semua kita ada bagiannya masing-masing. Apa tuh dakwah? Kita membuat orang yang tadi tidak tahu menjadi tahu, yang ngadepnya kemana jadi ngadep Allah, yang tadinya salah jadi benar menurut apa yang telah diajarkan, bukan pertimbangan kita ya, bukan logika kita, bukan kebutuhan kita, tapi yang sudah dicantumkan oleh para salaf, orang jin-jin kita, kakek-kakek kita, datu-datu kita, bukan pertimbangan pribadi. Karena kadang-kadang fulan menganggap dirinya benar, yang lain belum tentu benar. Tapi yang benar-benar menurut benarnya Allah Ta'ala kan kita yakin yang para wali Allah. Seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab, gutubnya gutub besar. Indonesia sangat beruntung memiliki jiwa sosok seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab. Luar biasa gutubnya, megang kendali gutub dunia. Tadi ini saya meneruskan ceramah Ustadz Iskandar tadi. Benar bahwasanya pertama kali yang mendapat ketika Allah turunkan rahmat itu gutub dulu yang merasakan. Dan ketika Allah turunkan bala, gutub dulu yang meringankan. Jadi biasa gutub itu dadanya benar tadi Ustaz, begitu hitam, capek, najer, luar biasa. Beliau nanggung beban kita semua. Luar biasa, kita mengharapkan mudah-mudahan mengadakan hall ini nggak banyak, nggak dikit, nggak apa, hadirnya kita ini mudah-mudahan jadi pontenan pahala yang Allah ridhoin nanti di yaumil akhir. Kita nggak tahu apa yang kita perbuat, yang mana itu apakah mendatangkan ridho Allah apa tidak, kita nggak tahu pun amalia kita yang mana ya kan. Cuman percayalah kalau itu kita kuat dengan ikhlasnya, demi Allah insya Allah Allah akan turunkan taufik dan rahmat. Kita ikhlasnya hadir di sini menghadirkan hati kita benar-benar dipandang kita pasti oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab. Dibawa laporan ini kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan bayangkan dengan hadirnya kita ke sini, Rasulullah senyum, senang dan sayang. Ini fulan bin fulan, ana, Habib Haidar, Habib Shogi, semua yang ada di mari. Saat ini tercatat nih, menyenangkan hati Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab. Kira-kira seandainya kita renungkan dengan hati yang dalam, dengan pikiran yang tenang, apa perbuatan kita yang bisa kita bandingkan sekian persen aja dengan hebatnya amalia dan istiqomah Habib Abu Bakar. Apa kita yang lakukan sama ini dari baleh sampai sekarang umur saya Al-Fagir, kira-kira ada nggak perbuatan kita yang hampir mirip menyerupai dengan apa yang dibuat oleh Habib Abu Bakar, sehingga Habib Abu Bakar ini kan mendapat predikat kekasihnya Allah Ta'ala. Belum ada hadirin, dengan kerendahan hati kita hati-hati sekali bicara di sini. Habib Abu Bakar ini
merhati ini. Nah, mudah-mudahan saat ini, hari ini, jam ini, hadirkan hati kita dengan kehati-hatian yang benar. Ya Allah, sungguh aku mencintai walimu yang bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab, dan aku inginkan bersama beliau di surga. Dan insya Allah kita yakinin dengan penuh keyakinan bahwasanya Habib Abu Bakar kumpul sama Kanjeng Nabi. Ini kutub akbar, Qutbil Ghaus. Saat hidupnya selalu didatangin oleh manusia dengan penuh hajat, bisa berpindah saat berpindah di tempat yang banyak dalam suatu sesaat, itu tanda-tanda Qutbil Ghaus, ya. Terus hajatnya untuk selalu meringankan hajat orang banyak, terus beliau juga ada tanda-tanda Qutbil Ghaus, dan Indonesia alhamdulillah syukur memiliki banyak Qutbil Ghaus. Nah, kita peringatin semoga kita ini masuk di kalangan di kaum orang yang menyerupai mengikuti Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab. Ada di tracknya gitu loh. Mau pelan mau lambat tapi jalannya benar. Yang kita ini bahaya ini kita khawatirkan untuk menjaga kehati-hatian kita dalam hidup kita ini. Kita ini benar gak jalannya nih? Kalau nyasar, kalau masih hidup begini ya kita mesti berpikir. Kalau sudah, maaf ya hadirin, insya Allah kita semua panjang umur. Kalau sudah ditarik nih fa'idah balagatil hukum udah sampai di tenggorokan, bisa nggak kita berbalik lagi nyesel? Sekarang nih nggak muda, nggak tua, nggak apa, nggak tahu kita waktu kita. Bukan wali yang besar, tahu kapan kita ajal kita, enggak kan? Jadi perhatiin ya Allah, canangkan ada ta'alluq, ada ikatan hati kita sama Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab. Enggak pengaruh jarak, enggak pengaruh waktu. Percayalah, ikatan hati ini akan akan mengikat kita sama yang terikat dengan keikatan yang indah dari Allah Ta'ala. Benar insya Allah. Contoh begini, kita di saat ini bisa bayangkan magamnya Nabi Muhammad di sana di Madinah. Coba meram sebentar, bayangkan magamnya Rasulullah SAW. Pintunya aja ingatkan. Sampai kan? Itu pikiran, ta'aluk, ikatan, nggak pengaruh jarak, nggak pengaruh waktu. Tapi kalau cuma sekedar ikatan tanpa cinta kan sayang. Cuman sekedar tahu aja tapi tanpa rasa cinta. Cinta itu yang penting, mahabbah itu yang penting. Mahabbah dengan mawaddah, mahabbah dengan kesenangan. Bukan sekedar cinta dengan dipaksa, enggak. Cinta dengan rasa senang, dengan akal kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita, dengan raga kita. Bahwasanya kita ingin Rasulullah senang sama kita. Kita bayangkan magamnya Nabi Muhammad sampai kita di Madinah sekarang. Nggak perlu ongkos, nggak perlu pergi haji, nggak perlu naik tiket, nggak perlu pesawat. Nah, bahkan mereka yang ada di kubur Nabi pun belum tentu ada ta'aluk sama hadratil Rasul. Ya, belum tentu. Ada waktu saya ke sana mereka bilang gini, wallahi ma fi barakahuna, katanya nggak ada keberkahan di sini. Ngapain ente tepak-tepak tangan ente, katanya. Wallahi katanya, nggak ada keberkahan di sini. Nah kita ini di Indonesia nyampe ada ikatan. Nah ikatan inilah yang perlu kita terus kita genggam, kita pegang erat-erat, kita yakinin ini insya Allah yang menyelamatkan kita. Bukan ibadah kita, bukan harta kita, bukan usaha kita, enggak, kecintaan kita sama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan apa-apa yang membuat datangnya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang membuat kita nambah dekat dengan kekasihnya Allah dan dengan senang dan sayangnya Allah, kita harus lakukan. Dan apapun yang membuat kita jauh daripada kedekatan kita sama Allah Ta'ala, kita tinggalkan semua. Ya Alhamdulillah, saya enggak banyak-banyak, insya Allah dapat keberkahan semua. Habib Sorgi, Habib Haidar, Habib, ana minta maaf terlalu mungkin banyak, waktunya enggak banyak. Insya Allah besok-besok ke depan kita pegang terus apa yang menjadi keberkahan kita di Indonesia dengan keberkahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar luar biasa, penuh rahmat, penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang ini. Insya Allah kita mudah-mudahan yang penting kita bisa menyelamatkan sisa-sisa umur hidup kita dengan kecintaan yang selamat, yang benar, yang berkah, yang membawa kita mendapat dalam pandangan sayangnya Allah Ta'ala. Itu aja dari ana. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqihim wal mu'afata minal fitani ya rabbi bihim wa bi alihim min ajil bin nasri wa minal faraji. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah, Allahumma ja'alna min ahli Quran, Allahumma ja'alna min ahli salihin, Allahumma ja'alna min ahli syakirin. Allahumma jami'na ma'a Rasulullah fi jannah, Allahumma jami'na ma'a Rasulullah fi jannah, Allahumma jami'na ma'a Rasulullah fi jannah, Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khasnil khatimah al mustafa wa murtada wa ibnahuma wal fatimah. Rabbi fili wali walidiya, Rabbi fili wali walidiya, Rabbi fili wali walidiya, rahumhum kama rabbi syirara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.